Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para perwira siswa Nautika kelas 4 dimanapun berada. Baik, kembali lagi Bapak Ibu, saya dengan Beniken. Untuk materi kali ini di video conference pembelajaran e-training BP3IP basis LMS ya, Learning Management System. Saya akan membawakan materi mengenai leadership and teamwork at sea, atau yang biasa kita kenal dengan kepemimpinan ya. Kemudian kerja tim di atas kapal. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Yang pertama ya, untuk materi ini kita merujuk ke IMO Model Course 1.39 dan STCW 2010 di regulasi 1 section A5 strip 2. Untuk kepemimpinan di atas kapal, Bapak Ibu, memang kita diwajibkan untuk mematuhi perintah ya, dari nahkoda ataupun chief engineer ataupun senior officer lainnya. Nah, di sini seorang leader ya atau pemimpin mampu mengambil keputusan dengan cepat, khususnya dalam situasi emergensi atau situasi darurat seperti itu. Nah, di sini diharapkan kru dengan cepat, efektif ya, dan juga memastikan kepatuhan itu masih masuk dalam regulasi maritim. Nah, sebaiknya dalam mengimplementasikan itu semua ya, wajib seorang leader ini melibatkan komunikasi yang jelas dan efektif kepada semua kru kapal, delegasi yang tepat, dan kemampuan serta mengelola konflik sekaligus menjaga motivasi kru. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, seorang nahkoda ataupun chief engineer ataupun bosun kepada jurumudinya atau mualim 1 kepada perwira 2 dan 3 serta seluruhnya harus bisa menyampaikan komunikasi yang jelas, efektif, dan baik. Kita sebagai perwira ya, misal ketika mualim 1 berbicara dengan mualim 2 mengenai peraturan pencegahan kebakaran di atas kapal berdasarkan firefighting dan SOLAS appliances, itu mungkin satu sangat mudah dipahami secara langsung ya dengan mualim 2. Tetapi ketika mualim 1 berbicara dengan mungkin koki atau pelayan, ini tidak bisa langsung mengarah ke teori. Jadi harus dipraktekkan dulu nih Bapak Ibu, harus didemonstrasikan dulu, harus dijelaskan, baru merujuk ke teori dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti ini harus dibedakan. Jadi tidak dipukul rata komunikasinya ya. Karena berdasarkan apa? 1, pengalaman masa layar. Kedua, skill. Kedua, knowledge-nya. Kedua, capability, kemampuan, background masing-masing dari akademiknya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk delegasi tugas yang tepat ini seperti apa? Delegasi tugas yang tepat ini pembagian tugas dengan benar-benar selalu dimonitor ya, diawasi, di double check, di confirm, lalu direview. Artinya tidak lepas tangan saja. Nah, Koda memerintahkan mualim 1 untuk menangani muatan. Saya nggak mau tahu ya, ini harus tidak ada loss-nya, kan begitu, harus 0% dan sebagainya, loss-nya saya tidak mau. Tetapi tidak seperti itu, tidak hanya mau tahu saja, tetapi juga diawasi cara penanganannya seperti apa, perhitungannya bagaimana setting line pipa dan sebagainya, bagaimana stabilitasnya, kemudian berbicara dengan loading masuk seperti apa dan sebagainya seperti itu.
Kemudian, seorang leader mampu mengelola konflik, ya. Dipastikan di mana saja, tidak hanya di kapal, pasti ada konflik. Entah konflik kecil, sedang ataupun besar. Nah, Koda atau Chief Engineer ini berhak untuk menengahi sekaligus menyelesaikannya secara kekeluargaan dan bijaksana. Karena juga sebagai role model di situ, Bapak Ibu. Nah, kemudian menjaga motivasi kru. Ya, kru di atas kapal kurang lebih bekerja 4-6 bulan. Betul ya. Di situ pasti ada rasa kebosanan, ada rasa stres, kerja di bawah tekanan, pasti. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, Koda tetap menjaga agar kru tetap semangat, agar kru tetap tidak mengeluh, agar kru tetap bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya dengan lapang dada, dengan ikhlas dan sebagainya. Ini juga leader ini sebagai motivator juga di atas kapal, seperti itu. Seharusnya seperti itu. Jadi memang seorang leader itu dia memimpin dirinya terlebih dahulu, baru setelah itu memberikan role model dan terhubung kepada yang dipimpinnya itu untuk mematuhi perintahnya, seperti itu. Nah, selanjutnya teamwork. Kita bicara teamwork itu berarti tim kerja. Kita lihat gambar yang di samping itu. Ada 3 officer. Anggaplah mereka sedang diskusi soal safety navigation. Nah, ini mereka harus mampu nih bertukar pikiran, bekerja sama, kemudian membuat kesepakatan, ya, sekalipun hanya di lingkup kapal itu sendiri, lingkup yang terbatas. Nah, justru di lingkup yang terbatas, tetapi bekerja di area pelayaran, yang dimana resiko-resiko yang tidak kita ketahui secara tiba-tiba itu harus selalu siap kita menghadapinya. Artinya resiko-resiko yang tinggi ini kita harus adanya contingency plan atau rencana-rencana yang lain jika menghadapi keadaan emergency. Kru kapal harus mampu berkomunikasi dengan baik, oke, tadi kita sudah bahas, mengkoordinasikan tugas, ya, dan bersikap respon, ya, artinya misal ketika dipanggil seorang koki diminta untuk membuatkan makanan untuk pandu gitu ya. Ya, dipastikan jangan makanan yang seadanya, makanan yang layak, makanan yang enak, makanan yang bersih. Kalau perlu ditanya pandunya mau minum apa, kemudian apakah normal sugar atau less sugar atau vegetarian dan sebagainya. Jadi seakan-akan memang betul-betul melayani ya pandu ini. Jadi satu di sisi satu responsif, di sisi satu betul-betul melayani secara penuh apa yang diinginkan pandu ini. Ini contoh ya. Jadi responsif yang benar-benar terjaga dan bertanggung jawab, sekaligus dilihat seorang pihak eksternal, oh ini koki yang bagus ini, koki yang berqualified nih, seperti itu. Kemudian menjaga kepatuhan terhadap prosedur operasional standar. Ya, karena kita masing-masing departemen itu mempunyai SOP-nya masing-masing. Dan setelah kita mematuhi semua prosedurnya, di situ biasanya wajib nih adanya kesadaran tanpa diperintah. Artinya ini harus timbul pada diri Bapak Ibu masing-masing, khususnya yang berhubungan dengan safety. Oke. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk kepemimpinan ya. Kepemimpinan di sini disebutkan pada dasarnya berhubungan dengan skill, kemudian communication ya, kecakapan, entah itu dalam hal pengetahuan ataupun cara penyampaian komunikasi, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu, kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Begini maksud Bapak Ibu ya. Jadi artinya di sini kepemimpinan belum berarti ya dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena arti pemimpin itu sendiri Bapak Ibu itu adalah
seseorang pribadi yang memiliki kecakapan atau kelebihan khususnya di satu bidang. Artinya di sini dalam sebuah kelas, sempat tadi saya agak singgung ya mengenai ketua kelas, kemudian anggotanya, bahkan susunan organisasi dari kelas itu sendiri. Ketua kelas tugasnya mengelola, mengkoordinasi, memimpin, mengatur kegiatan belajar mengajar secara keseluruhan dengan disiplin dan berharap semuanya berjalan dengan lancar, seperti itu. Itu tugas ketua kelas. Menyampaikan komunikasi antara anggota ke pengajar, pengajar ke anggota dan sebaliknya. Menstabilitaskan keadaan kelas itu sendiri agar efektif, agar pembelajaran bisa diikuti sampai selesai dan bermanfaat bagi para anggotanya. Itu tugas ketua kelas secara umum. Kemudian untuk bendahara, tugasnya apa? Mengkoordinasi, mengatur anggaran dari kelas agar bisa tercapai tujuan kelas, kan seperti itu. Sekretaris mendokumentasikan, kemudian mencatat, menulis segala hal yang sesuatunya memang dirasa harus dikerjakan secara administrasi. Itu masing-masing bidang punya keahlian khusus dan mereka bagian dari kepemimpinan. Artinya begini, dalam sebuah organisasi masing-masing punya keahliannya masing-masing dan melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang memang pencapaiannya beda-beda, tapi tujuannya sama, kan begitu. Tujuannya kelas Anda apa? Agar lulus UKP 1 kali tempuh, kan begitu ya. Nah, itu tujuannya. Nah, aktivitasnya beda-beda. Ketua kelas menghubungi dosen, mengatur jadwal, bendahara mengatur anggaran keuangan, sekretaris mencatat segala sesuatunya dalam bentuk administrasi dan sebagainya. Jadi artinya di sini masing-masing punya aktivitas-aktivitas tertentu. Lalu bagaimana yang disebut dengan kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin? Setiap di dalam diri Anda, setiap jiwa Anda, setiap manusia mempunyai sifat karakter masing-masing dalam pembawaan dirinya dalam mencapai tujuan tertentu. Ada yang sifatnya berkarismatik, ada yang sifatnya arogan, ada yang sifatnya otoriter. Nah, hal-hal itu mereka jiwa-jiwa kepemimpinannya ada, dan mungkin orang yang introvert sekalipun ada jiwa kepemimpinannya, sekalipun untuk dirinya sendiri. Kalau kita bicara leader, memang cenderung leader itu orang-orang yang memang bisa mengekspos, bisa menyampaikan ide, gagasan, komunikasi dari dalam dirinya ke pihak luar, seperti itu. Jadi saya bisa sebutkan orang-orang ekstrovert ya. Belum tentu orang introvert pun juga mempunyai cara sendiri. Sekalipun dia pendiam, sekalipun dia tenang, sekalipun dia pengamat, dia mempunyai cara sendiri untuk mengamati gagasan-gagasan agar tersampaikan dengan baik dan tidak kalah pentingnya dengan orang-orang ekstrovert seperti itu. Jadi, sekalipun ada teman Anda yang sangat pendiam di kelas, saya pastikan dia ada jiwa kepemimpinannya, sekalipun dia cuma hanya anggota kelas. Bahkan biasanya orang-orang yang pendiam itu, Bapak Ibu, mereka lebih cenderung senang mengamati. Mereka lebih cenderung suka menganalisa sendiri dengan betul-betul teliti, cermat, baru kalau sudah yang mereka pikirkan itu matang, baru mereka sampaikan idenya. Seperti itu.
lebih detail, lebih cermat, lebih tenang, ya. Ya, itulah yang dimaksud di sini, ya. Kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Selanjutnya, safety and efficiency. Baik, mempertahankan keselamatan dan efisiensi di laut memerlukan pelatihan yang ketat. Pelatihan yang seperti apa, Bapak Ibu? Pelatihan keselamatan, safety drill. Untuk apa? Pencegahan keadaan emergency situation. For example, collision, fire, abandoned ship, security drill, emergency steering drill, oil pollution, dan masih banyak hal yang di luar itu. Artinya di sini, sekali lagi, dalam latihan-latihan keselamatan, memperkuat komunikasi satu sama lain. Untuk apa? Bisa bekerja sama, berkoordinasi, menyampaikan pendapat, mengutarakan hal-hal yang memang kurang, ini itu, feedback dan sebagainya. Nah, hal ini bagian dari compliance. Compliance apa? Ya, safety regulation dari maritim internasional, dari IMO, International Maritime Organization, punya konvensi banyak. SSCWW, MARPOL, kemudian SOLAS. Nah, itu bagian-bagian dari konvensi IMO. Nah, hal ini bagaimana caranya agar tercomply dengan sebaik-baiknya di setiap kapal-kapal niaga, ya, yang di situ sudah dipersiapkan oleh DPA dalam bentuk SMS, ya, Safety Management System, ya. Pastikan adanya pendekatan yang proaktif. Pendekatan yang proaktif dari siapa? Dari leader itu sendiri, dari Nahkoda itu sendiri, dari chief engineer itu sendiri. Dengan cara pembawaannya yang wise, kemudian yang memang betul-betul merangkul. Jadi artinya begini, dalam sebuah kapal, alangkah baiknya dibangun sebuah kekeluargaan kecil yang di situ solid dalam hal toleransi dan kerjasama. Nah, hal-hal yang bersifat resiko pastinya sudah bagian dari pelaut itu sendiri, dan Anda harus siap dengan segala sesuatunya. Nah, hal ini tumbuh akan hal kesadaran situasional. Mau safety kah, mau tidak safety kah, Anda sudah terbiasa melihat resiko-resiko yang sebenarnya akan terjadi, dan Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan, preventifnya dan sebagainya. Nah, hal ini paling tidak latihan-latihan keselamatan dilakukan per masing-masing yang tadi saya sebutkan itu minimal sebulan sekali, Bapak Ibu, di atas kapal. Oke, selanjutnya, ya, conclusion. Baik, masuk di conclusion, ya. Kepemimpinan dan kerjasama tim yang efektif merupakan hal mendasar bagi keberhasilan maritim. Ya, artinya jika pemimpin Anda strict, pemimpin Anda proaktif, pemimpin Anda mempunyai kecakapan pelaut yang baik, ya, saya pastikan semua hal yang berhubungan dengan teamwork, leadership, komunikasi, itu akan menjadi hal yang efektif, sehingga dasar bagi keberhasilan untuk arah menuju safety itu sendiri. Meliputi apa, ya, tadi dari komunikasi, delegasi, compliance, ya, dan hal-hal ini memang harus dibarengi, ya, dengan semangat, dengan motivasi. Dari siapa? Dari masing-masing kru itu sendiri, didorong oleh nahkoda, ya. Mungkin salah satunya, misal bagi latihan keselamatan kali ini, jika tidak ada kekurangan atau weakness, dan akan terlihat kru mana yang paling terampil dalam mendemonstrasikan alat-alat pemadam atau alat-alat keselamatan, akan mendapatkan reward. Nah, itu bagian dari motivasi agar apa? Oh, kru ternyata diperhatikan selama ini, seperti itu. Nah, hal-hal ini bagian dari keselamatan operasional pelayaran itu sendiri. Begitu, Pak Ibu, saya rasa, ya. Oke,
Saya rasa untuk leadership and teamwork khususnya di area pelayaran ini, untuk pertemuan pertama ini dulu, dan jumpa lagi dengan saya di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.